Baik teman-teman semuanya, mari kita mulai untuk perkuliahan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita melanjutkan materi yang ada di perkuliahan Bahasa Inggris 2, ya. Insya Allah nanti akan masih berkutat tentang tenses, tapi ini tensesnya pastinya berbeda ya, sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kalau dulu kita pernah belajar present future ya di bahasa Inggris 1. Untuk bahasa Inggris 2 ini akan saya sampaikan yaitu past future tense ya. Jadi bentuk past dari future. Kalau bahasa Inggris 1 itu present, kalau bahasa Inggris 2 kita pelajari bagian pastnya ya, past future tense. Baik, past future tense, qadarullah ini disusun oleh Mr. Rambe almarhum. Ya. Jadi saya meneruskan apa yang beliau punyai sewaktu masih hidup. Past future tense. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh tentang past future tense, pastinya kita harus tahu dulu ya esensi dari kata-kata ini, past dan future. Ya, yang satu past itu merujuk pada sesuatu yang lampau, ya, yang sudah terjadi di waktu lalu, di waktu lampau. Sementara di situ ada juga kata future. Sementara kalau future itu artinya masa depan ya. Nah, jadi ketika seorang baru mendengar kata past future, itu mungkin bingung ya kalau belum belajar sama sekali. Past itu lampau, future masa depan. Ada lampau, ada masa depan, dijadikan jadi satu gitu ya. Masa bisa sih? Nah, ya bisa saja ya. Kalau dalam hal tenses itu masih bisa ya, ada buktinya ada. Nah, kita dalam past future ini nanti akan banyak penggunaan ya, banyak penggunaan atau banyak fungsi. Tapi kita harus tahu dulu fungsi yang paling umum dulu ya. Penggunaan kalimat ini untuk menyatakan suatu peristiwa ya atau kejadian yang akan datang tetapi dilakukan di masa lampau. Ya. Dan rencana tersebut kenyataannya tidak terlaksana. Nah, di situ ada tambahan kenyataannya tidak terlaksana. Kenapa? Karena past future ini bisa juga digunakan dalam hal mengandai-andai ya. Ketika kita berandai-andai terhadap sesuatu yang tidak masuk akal ya, atau syaratnya tidak terpenuhi, dalam bahasa Inggris itu menggunakan past future tense. Nanti di mata kuliah TOEFL, teman-teman akan belajar conditional subjunctive ya, atau conditional sentences. Nah, conditional sentences itu adalah salah satu pendalaman materi dari past future tense. Salah satu fungsi dari past future yaitu untuk kalimat pengandaian. Gitu ya. Oke. Past future tense. Sini banyak note ya, banyak catatan. Ungkapan yang menunjukkan tindakan di masa depan. Ya. Satu. Terus yang kedua, ungkapan yang merupakan gagasan. Ya. Atau keadaan di masa depan. Selanjutnya, ungkapan yang merupakan dijanjikan, diharapkan, atau wajib dilakukan. Ya. Jadi makanya kan tadi ada semacam pengandaian gitu ya. Saya singgung tadi. Terus ungkapan yang merupakan ide ya atau gagasan. Tadi sudah ya di masa depan. Benar atau tidak ungkapan tersebut tidak jadi masalah. Nah,
Nah, lebih jelasnya nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Yang pertama kalian harus tahu dulu susunan kata kerjanya, susunan kata kerjanya yang paling poinnya, yang paling penting yang harus kalian teman-teman ketahui itu adalah penggunaan should dan would ya. Jadi pas future tense itu pasti menggunakan would ya, atau bisa jadi menggunakan should juga boleh, tergantung kondisinya ya, tergantung bentuk fungsinya kayak gitu ya, tergantung penggunaannya itu seperti apa. Nanti dalam kondisi tertentu bisa jadi menggunakan should gitu ya. Terus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama ya, jadi menggunakan kata kerja bentuk pertama verb one. Nah, kita breakdown satu persatu ya. Menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi pada waktu yang akan dan sudah terjadi di masa lampau. Oke, tunggu bentar. Oke, saya ulangi. Menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi pada waktu yang akan dan sudah terjadi di masa lampau. Ya, misalnya Mr. Rambe akan berbicara pada kita minggu yang lalu. Ya, jadi singkatnya begini, itu adalah suatu rencana ya, suatu rencana ataupun ide ya, atau gagasan ataupun planning ya. Karena planning itu pastinya kan sesuatu yang belum terjadi ya. Hanya saja dalam hal ini planningnya itu dilakukan di masa lampau. Kayak gitu ya. Jadi Mr. Rambe akan berbicara pada kita minggu yang lalu. Kayak gitu ya. Jadi ibaratnya Mr. Rambe mengatakan itu minggu yang lalu. Jadi Mr. Rambe itu mengatakan bahwa dia akan berbicara pada kita. Kayak gitu. Tapi rencananya dilakukan pada minggu lalu. Kayak gitu ya. Jadi intinya rencana yang dilakukan di masa lampau. Gitu aja ya singkatnya. Daripada pusing. Nah, dalam bahasa Inggrisnya berbunyi Mr. Rambe would speak to us last week. Gitu ya. Oke. Terus ini tadi sudah ya, aku ulang lagi. Ntar dulu. Nah ini bentuk-bentuknya saja ya, dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Ya, saya rasa tidak perlu dibahas. Terus kejadian yang tidak terjadi di waktu lampau karena syaratnya tidak mencukupi, ya terpenuhi dan tidak akan mungkin terjadi. Nah ini yang saya maksud tadi. Yang saya maksud yang disebut sebagai kalimat pengandaian ya, atau conditional subjunctive namanya ya, atau conditional sentences, kalimat pengandaian ya. Nah contohnya if I were rich I would travel around the world ya. Jadi jika ya, if I were rich, jika saya kaya, seandainya saya kaya, jikalau saya kaya, I will travel around the world. Ya, saya akan jalan-jalan keliling dunia. Ya, nah kenapa ini syaratnya tidak terpenuhi? Karena kondisinya ketika saya mengatakan ini kondisinya saya bukan orang kaya ya gitu loh. Jadi syaratnya tidak terpenuhi. Andaian yang syaratnya tidak terpenuhi. Jika saya adalah seorang presiden, nah kenyataannya saya bukan presiden. Jika saya adalah Spider-Man misal, ya namanya berandai-andai ya boleh saja. Jika saya seorang Spider-Man, nah itu pengandaian yang tidak terpenuhi ya syaratnya, atau bisa dikatakan syaratnya itu tidak apa namanya pengandaiannya itu tidak masuk akal. Ya, jika saya seorang Batman kan tidak masuk akal kan. Saya manusia bukan Batman ya gitu. Ya. Nah, di situ bentuknya if I were rich ya, bukan if I am rich. Nah, itu keunikan bahasa Inggris di mana I umumnya biasanya diikuti dengan am atau was ya dalam konteks past. Tetapi di sini bunyinya jadi were. Kenapa menggunakan kata were? Karena di sini menunjukkan pengandaian. Menunjukkan pengandaian yang tidak masuk akal. Makanya menggunakan were ya.
Harusnya kan was ya, kalau secara grammatical I diikuti dengan was. Layaknya she, he, it, ya she was, he was, it was. Gitu juga dengan I was. Tetapi ini beda ya, karena konteksnya kalimat pengandaian diikuti dengan were ya. If I were rich, I would travel around the world. Gitu, ya. My mom would be a model if she had a chance. Ya, ibu saya akan menjadi model jika dia punya kesempatan. Ya, nah, ini konteksnya juga sama ya dengan yang tadi. Ibu saya akan jadi model jika dia punya kesempatan. Pada kenyataannya tidak punya kesempatan. Jadi cara menginterpretasikan kalimat ini konteksnya tidak masuk akal, konteksnya tidak terpenuhi. Beda halnya ketika bentuknya jadi berubah. Misalnya my mom will be, ya, would-nya berubah jadi will. Nah, my mom will be a model. Nah, itu konteksnya memenuhi syarat. Ya, if she, nah had-nya nanti berubah jadi has. Karena pengandaian yang memenuhi syarat itu menggunakan present bukan past. Ya, my mom will be a model if she has a chance. Nah, itu interpretasinya berarti masuk akal. Interpretasinya bisa terpenuhi. Syaratnya dipenuhi maksud saya. Ya. Nah, gitu ya. Jadi begitulah cara menginterpretasikan dari sebuah kalimat pengandaian. Jadi ada pengandaian yang masuk akal, ada pengandaian yang tidak masuk akal, gitu ya. Selanjutnya, penggunaan yang selanjutnya itu kalimat tidak langsung ya atau indirect speech ya. Contohnya, he said that he would help to do the task. Ya, itu kan kalimat tidak langsung ya. Jadi menggunakan would ya. Kenapa menggunakan would? Karena konteksnya kalimat tidak langsung itu adalah past, sesuatu yang sudah lampau. Dia berkata bahwa dia akan membantu saya mengerjakan tugas itu. Ya, itu kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsung kan begini sih, dia berkata, ya saya akan membantumu mengerjakan tugas itu. Nah, tapi kalau kalimat langsung, dia berkata bahwa dia akan membantuku mengerjakan tugas itu. He said that he would help to do the task. Ya. Contoh yang lain, she told me that she would love me badly. Ya. Nah, dia berkata bahwa dia akan tergila-gila mencintaiku. Ya. Oke. Jadi fungsi yang ini adalah untuk menyatakan kalimat tidak langsung ya, indirect speech. Selanjutnya, menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang merupakan keharusan. Ya, we should help the unfortunate people. Kita seharusnya membantu orang-orang yang tidak beruntung, ya, orang-orang yang kurang beruntung. Ya, jadi semacam nasihat lah, kurang lebih ya, semacam nasihat atau advice ya kalau dalam bahasa Inggris, advice ataupun saran ataupun himbauan. We should help the unfortunate people. Kita seharusnya, ya kan beda ya antara harus dengan seharusnya. Ya, jadi kalau harus ya konteksnya berarti wajib, tapi kalau seharusnya ya itu sunnah ya. Jadi konteksnya bukan suatu paksaan. We should help the unfortunate people. Jadi intinya ini sebagai menunjukkan sebuah saran ya, saran atau nasihat. Terus mempersilahkan orang untuk melakukan sesuatu. Ya, would you read this news? Ya, biasanya ditambah dengan please ya. Kalau mau lebih sopan lagi, would you read this news please? Gitu ya. Silakan membaca berita ini. Oke. Terus, nah di sini contoh-contoh kalimatnya. Mr. President would speak to the people. Ya, she was going to read a new book. Nah, ini penggunaan be going itu berarti ya. Jadi teman-teman kalau menemukan kalimat yang bunyinya was going to, itu konteksnya would ya. Nah, jadi itu sama saja dengan she would read a new book ya. Sama halnya dengan
ya, atau she is going to. Nah, ini juga sama. She was going to, ya, she is going to. Nah, kalau is going to itu kata lain dari kata will, ya. Tapi kalau was going to itu bentuk lain dari would, ya. Intinya sama, cuman beda bentuk saja. Mr. President would not speak to the people, ya. Konteks negatifnya, she was not going to read new book, ya. Dalam kalimat tidak langsung, he said that he would help me wash my car, ya, dan sebagainya. Oke, contoh yang lain, penggunaan dalam kalimat bergabung, ya, dalam kalimat kompleks, ya, complex sentences. Contohnya, I would come to your party, but I was very busy last night. Ya, nah ini contoh kalimat kompleks, ya, kalimat majemuk. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan kalimat majemuk. Kalau dalam bahasa Inggris itu sebutannya complex sentences, ya, kalimat kompleks. Apa itu kalimat kompleks? Kalimat yang terdiri dari dua klausa, ya, dua klausa. Dan antara dua klausa itu dihubungkan dengan konjungsi, ya. Dalam hal ini, I would come to your party, but I was very busy last night. Itu dihubungkan dengan konjungsi but, gitu, ya. They would go to see the film, but it rained heavily 2 days ago, ya. Nah, itu juga sama. They would invite you if he remembered yesterday, gitu, ya. Intinya penggunaan pada kalimat bergabung itu juga bisa, ya, itu past future, ya. Oke, terus menyatakan tawaran, ya. Jadi kalau kita menawarkan sesuatu dalam bentuk barang, dalam bentuk benda, makanan, sesuatu, atau dalam bentuk bantuan, ya, itu juga bisa menggunakan kata would. Dan perlu teman-teman ketahui, konteks would ini lebih sopan, ya, lebih sopan dibanding dengan will. Ya, jadi kalau kita berpidato di depan forum yang resmi, itu kalau bisa jangan menggunakan kata will, ya, apalagi menggunakan kata wanna, ya. Karena saya menyaksikan, ya, semacam pidato atau speech semi formal, yang menurut saya semi formal, tapi di depannya banyak orang-orang terhormat pakai bahasa Inggris, tetapi yang menyampaikan pidato itu menggunakan kata wanna. Ya, I wanna tell you about my experience in my life, dan sebagainya. Yang mungkin terbawa dengan slang of America, ya. Jadi bahasa slangnya itu kebawa, tetapi ternyata mungkin bisa jadi dia nggak mengetahui. Jadi language culture itu juga perlu digunakan, ya. Sekalipun itu bahasa Inggris, ya. Tetap dalam hal ini bahasa Inggris pun ada adabnya, ya, gitu, ya. Yang benar itu bukan I wanna, ya. I wanna itu nggak sopan. Yang benar kalau I want you itu juga kurang formal. Yang paling formal adalah I would like to, ya. In this occasion, ladies and gentlemen, in this occasion I would like to tell you about my experience in my life. Harusnya kayak gitu, ya. I would like to tell you. Nah, itu menunjukkan kalau would itu merupakan penggunaan dalam konteks yang lebih sopan, ya, lebih formal, atau digunakan untuk orang yang kita hormati, ya. Ya, ini contoh-contohnya. Would you like a cup of tea? Ya, apakah kamu mau, ya, secangkir teh? Nah, itu konteksnya sopan, ya. Would you please lend me your camera? Ya. Would you like to eat some apples? Ya. Would you like singing a pop song? Dan yang terakhir, would you mind going with me? Would you mind going with me? Nah, ini biasanya ada yang bingung makna dari kalimat ini. Would you mind going with me? Nah, di sini mind di sini umumnya diikuti dengan kata kerja ing, ya, di mana mind di sini maknanya keberatan, ya.
Jadi would you mind going with me itu artinya apakah kamu keberatan pergi denganku? Kayak gitu ya. Oke. Kalau jawabannya mau ya berarti I don't mind gitu ya. Saya mau atau saya tidak keberatan. Tapi kalau I mind, nah itu konteksnya menolak berarti ya, tidak mau. Bentuk be going to, kalimat ini tidak biasa digunakan. Nah, ini penggunaan kata kerja yang lain, tetapi konteksnya masih serupa ya dengan past future tense. Yaitu apa? Yaitu kata intent dan kata plan. Ya, jadi intent bermaksud, plan berencana. Nah, itu yang namanya maksud atau rencana itu kan future juga ya. Nah, jadi penggunaan kata ini bisa digunakan ya. Jadi kalau teman-teman mau agak keren dikit ya, bosan pakai kata would, ya boleh menggunakan kata intent ya atau kata plan. Tapi konteksnya adalah past ya. Makanya sehingga bunyinya menjadi my father intended to buy some more sugar. Ya, jadi intended bentuknya past gitu ya, bukan intent. Kalau intent itu present. Terus they planned ya to build a new house, but they didn't have enough money gitu ya. Nah, jadi menggunakan planned gitu ya, planned gitu. Ada letupannya tadi ya suara saya. Jadi itu konteksnya pas. Terus should ada word dalam arti lambang. Ya, we told them that we should be ready to leave in few days. Ya, kita mengatakan ini kepada mereka bahwa kita sudah siap ya untuk meninggalkan dalam beberapa hari ke depan ya. She asked for financial assistance until her check should arrive. Ya, jadi ini penggunaan dalam arti lampau ya. He said that he would leave soon. Ya, when the pilgrims needed food, they would go hunting and fishing. Ya, when the pilgrims needed food. Pilgrims itu artinya musafir ya, orang yang sedang bersafar atau orang yang sedang melakukan perjalanan menuju tempat suci. Konteksnya seperti itu. Jadi orang kalau mau naik haji, ya itu dikatakan sebagai pilgrims, ya. Atau ya dalam agama apapun bisa ya. Orang mau ke mana gitu dalam perjalanan jauh menuju ke tempat yang suci. Itu orangnya namanya disebut pilgrims. Ya. When the pilgrims needed food, they would go hunting and fishing. Ya, ketika pilgrims itu membutuhkan makanan, mereka akan pergi dan memancing. Gitu, ya. Ini konteks pada kalimat zaman bahla kali ya. Jadi kalau zaman sekarang mah orang dalam perjalanan ya sudah ada akomodasinya ya oleh pihak turnya atau travelnya. Oke. Sudah ya, sudah selesai. Yang baru masuk ini beruntung sekali, cuma sebentar doang. Oke, seperti itu. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas kemarin, ya. Untuk Dede Herman, Belinda Putri, Anita Melianti, Hayatun Nufus, terus Pak Burhan, Abdul Fahri, Kumaidi Fikri, Muhammad Alif Hidayat, Ihsan Setiadi, Muftia Rizkina, Citra Putri, dan Kurniasih ya. Itu nama-nama yang sudah mengumpulkan tugas. Insya Allah ketika tugas itu sudah sampai ke email, ya pastinya akan saya catat ya sebagai bahan penilaian saya dalam menentukan hasil akhir dari nilai kalian, gitu ya. Dan saya rasa dan saya akan selalu berusaha untuk memberikan nilai dengan seobjektif mungkin, dengan seadil mungkin dan sebijaksana mungkin gitu ya, tanpa mengurangi dan melebihi dari kadar teman-teman semuanya. Gitu ya. Any question? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Minggu depan UAS ya, Pak? Emang sudah UAS ya? Atau belum? Belum deh. Ini pertemuan 13 kan ya?
ya kan? Betul nggak? Belum ada info juga sih untuk UAS nampaknya. UAS tanggal 8 Januari kalau tidak salah. Nah itu, berarti belum ya? Belum UAS. Ini nampak kalau nggak salah pertemuan 13 ya kalau nggak salah. Mohon koreksi kalau salah. Ada yang lain silakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya rasa cukup. Terima kasih. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, ya silakan boleh mengumpulkan ya. Masih ada waktu selama belum UAS, tetapi pastinya kadar nilainya berbeda ya. Jadi sekali lagi terima kasih yang sudah mengirimkan tugasnya dengan tepat waktu ya terutama. Oke, saya screenshot dulu. Dulu. Oke. Baik, nanti hasil screenshot-nya saya share ya, barangkali ada yang tidak sesuai, mohon diingatkan ya. Okay, I think that's very enough. Thank you for attention. See you next meeting. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya,